Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, berjumpa lagi pada video yang ketiga. Setelah beberapa waktu yang lalu kemarin, kita sudah membuat ataupun menginput wilayah administratif, yaitu wilayah dusun, RW, RT. Nah, untuk selanjutnya, langkah-langkah penerapan OpenSAID dari nol, yaitu kita akan melakukan penginputan database penduduk. Nah, pada proses ini merupakan proses yang panjang, merupakan bagian yang paling vital, bagian yang utama, karena mau seperti apapun, mau sebagus apapun websitenya, jika tidak terdapat database penduduk, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Karena yang utama adalah untuk pelayanan terutama administrasi di desa. Nah, sebelum melakukan penyusunan database tersebut, ada beberapa hal yang perlu dibahas terlebih dahulu, karena butuh kerjasama dengan banyak pihak, terutama dengan rekan-rekan perangkat desa ataupun di pemerintahan desa tersebut, harus dikoordinasikan terlebih dahulu, sebab kalau tidak matang dalam perencanaannya, maka akan kesulitan pada proses penyusunan database tersebut. Nah, untuk penyusunan database ini, diharapkan data yang kita inputkan nanti di aplikasi adalah data yang real sesuai yang ada di lapangan. Walaupun dengan berbasis kartu keluarga ataupun dasarnya kita kartu keluarga, namun penyesuaiannya nanti berdasarkan kondisi real dari masing-masing penduduk tersebut. Nah, dari beberapa tahapan, yang pertama yang harus dilaksanakan yaitu rapat koordinasi dengan semua pihak di desa, terutama Bapak Kepala Desa, BPD, aparatur desa, kepala dusun, ketua RT. Ini harus dikoordinasikan terlebih dahulu, harus disampaikan dulu maksud dan tujuannya serta manfaatnya. Kemudian yang kedua yaitu membuat tim kerja dari setiap wilayah RT. Nah, ini satu paket dengan yang poin satu. Di dalam musyawarah tersebut bisa sekaligus dengan pembentukan tim kerja. Tim kerja terdiri dari yang pertama yaitu untuk tim penyusun data, kemudian tim penginputan ataupun operator. Ini nanti sekalian harus direncanakan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu penyusunan anggaran biaya. Ini bisa dibuat ke poin terakhir juga bisa. Setelah rencana tersebut dibuat, tentu anggaran merupakan kebutuhan yang utama juga karena akan melaksanakan pekerjaan. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk poin nomor 4, pembuatan ataupun pemetaan wilayah secara manual. Nah, ini dibuat sederhana saja, bisa dengan otoretan di kertas, biar tidak terlalu ribet. Ini nanti harus berdampingan dengan ketua RT. Misalkan ini adalah wilayah desa, anggap ini adalah wilayah desa. Kemudian satu persatu bersama ketua RT, silakan buat pembatasan wilayah dengan menggunakan posisi rumah terluar dari setiap wilayah RT-nya tersebut. Nah, di peta ini, misalkan dalam dalam wilayah desa ini, yang pertama adalah kita ambil dari bawah, misalkan ini adalah wilayah untuk RT 01. Nah, jadi nanti akan terbentuk pemetaan wilayah secara menyeluruh dengan membatasi masing-masing wilayah atau RT. Kita pakai garis, kita untuk coba saja. Nah, ini sebagai gambaran saja. Misalkan kita anggap ini rumah. Nah, ini untuk RT 001. Kemudian supaya efektif agar tidak terlalu bolak-balik ataupun terlalu banyak pekerjaan yang tertunda, seperti pada nomor urut
7, yaitu untuk penomoran urutan kakak ini. Hal tersebut dimaksudkan adalah untuk menyusun data rumah tangga. Data rumah tangga biasanya kalau mengikuti prosedur sensus BPS. Nah, penyusunan tersebut dimulai dari posisi paling kiri bawah. Misalkan kalau ada rumah di sini, misalkan di sini. Nah, biasanya untuk menyusun nomor urut tersebut dimulai dari yang paling kiri sebelah barat. Genap ratus. Nah, nanti bisa sekaligus dicoret-coret saja, dibuat penomoran. Misalkan ini nomor 01, kemudian ini 02, kemudian selanjutnya ini 03, 04. Nah, ini nanti fungsinya untuk menyusun list tersebut. Jadi bisa nanti dibuat listnya sekaligus sambil membuat pemetaan. Misalkan kita buat contohnya daftar kepala keluarga RT 001. Nah, jadi nanti untuk nomor urut 1 ini adalah diambil dari penomoran rumah ini. Misalkan kalau ini nomor 1, misalkan namanya Bejo. Bejo ini untuk nomor 1. Kemudian yang selanjutnya rumah kedua ini misalkan Damiri. Jadi nanti terus diurut, disusun, sehingga dengan sekali bekerja kita sudah mendapatkan beberapa data yang akan kita butuhkan di kemudian hari. Karena untuk data ini kalau misalkan kita real, ini bisa nanti kita gunakan untuk pemetaan seperti yang ada pada gambar ini. Nah, ini dibuat berdasarkan penomoran rumah dengan pembatasan rumah sebagai batas wilayah di RT tersebut. Kita lanjut untuk pemetaan wilayah RT selanjutnya, yaitu RT 002. Kita buat untuk contoh, misalkan di sini ya. Nah, di sini ini adalah untuk RT 02. Nah, prosesnya sama dengan yang pertama. Kita ambil contoh lagi sini. Untuk yang pertama juga dimulai dari sisi bagian kiri barat sebelah bawah. Untuk yang pertama ini misalkan nama kepala keluarganya ataupun nomor urut rumahnya. Yang pertama adalah misalkan Pera, misalkan untuk perempuan kepala keluarganya. Selanjutnya yang ini kita buat misalkan nah, jadi rekap ini dibuat per RT dari yang pertama RT 001, kemudian RT 002, selanjutnya sesuai dengan jumlah RT di wilayah masing-masing. Ini nanti rekap ini sangat berguna. Yang pertama untuk penyortiran kakak, biar supaya kakak ataupun kartu keluarga dengan penduduknya ataupun orang di kakak tersebut bisa diverifikasi lebih lanjut, bisa disesuaikan antara data di kakak dengan data yang ada di lapangan. Kemudian bagaimana jika pada kartu keluarga datanya adalah tertulis RT 001, sedangkan orang tersebut ternyata berdomisili di RT 02. Nah, karena ini merupakan sekaligus verifikasi, maka tetap dibuat penduduk tersebut dipindahkan sesuai wilayah RT domisili setempat, walaupun kartu keluarganya berada di 001. Jadi nanti masih panjang perjalanan, nanti akan sampai juga ke update ataupun perbaikan kakak, sehingga sekaligus kita membuat database juga ke depan agar data sensusnya valid dengan yang sesuai di lapangan antara kartu keluarga dengan wilayah domisilinya. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, manfaat pemetaan ini walaupun mungkin nanti dilaksanakan oleh oretan, yang penting dengan dasar batas rumah paling luar untuk menentukan wilayah tersebut masuk ke RT. Ini nanti bisa dibuat untuk pemetaan secara online di
OpenStreet, namun ini masih jauh. Kita fokus ke bagaimana caranya data tersebut bisa real, detail, sesuai dengan lapangan. Kita lanjut ke poin utama yang nomor 6. Yang nomor 6 ini adalah pengumpulan data dasar berupa fotokopi KK, buku nikah, kartu BPJS, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan data yang benar-benar baik dan tentunya detail, maka pada langkah ini kita menyesuaikan di kebutuhan input data. Kenapa harus membutuhkan fotokopi KK, buku nikah, kartu BPJS, dan lain-lain? Nah, karena di dalam proses penginputan tersebut kita akan membutuhkan data NIK, kemudian nama lengkap, kemudian pilih hubungan keluarga, ini nanti untuk hubungan keluarganya, kemudian agamanya, nanti kita akan mengambilnya dari kakak tersebut, tempat lahir, nomor akta kelahiran. Nah, nomor akta kelahiran ini juga diperlukan sehingga nanti setelah terdata kita akan mengetahui ada berapa warga kita yang sudah memiliki akta lahir dan berapa yang belum memiliki. Jadi nanti di sini kita tambahkan, kita sesuaikan saja kebutuhannya dengan apa yang akan kita inputkan, termasuk golongan darah. Yang BPJS tadi adalah untuk pengisian asuransi ini, apakah warga tersebut sudah menerima BPJS, baik itu yang dari pemerintah ataupun yang berbayar. Kemudian untuk buku nikah, kebutuhannya jika warga tersebut sudah menikah, kita bisa menuliskan nomor akta nikahnya di database, berikut tanggal perkawinan, ataupun akta cerai jika warga tersebut telah bercerai, kita bisa inputkan di sini. Sehingga kita akan mendapatkan data yang benar-benar lengkap dan juga detail. Kemudian setelah pengumpulan KK tersebut ataupun data-data lainnya, jika sudah terkumpul, kita lanjut ke langkah yang ketujuh, yaitu penyortiran data. Penyortiran data ini sangat diperlukan juga untuk verifikasi data. Kita bisa mencoretnya ataupun memberi keterangannya di fotokopi kartu keluarganya secara langsung. Apakah seorang warga tersebut sudah meninggal, ataukah sudah pindah, ataukah dia sebetulnya sudah pisah kakak. Nah, nanti ini ujungnya nanti ke update kakak. Bagaimana kalau ternyata warga yang tertera di kakak tersebut ternyata sudah meninggal? Nah, itu sebagai catatan cukup diberi tanda saja, namun ketika penginputan data, kita tetap masukkan dulu ke database tersebut. Karena akan berfungsi ketika kita akan melakukan perubahan ataupun update data di Dukcapil, sehingga kita akan membutuhkan berkas lampiran surat, pembuatan akta kematian, dan update KK. Tahap selanjutnya, yaitu persiapan input di aplikasi. Nah, sebelum melakukan penginputan di aplikasi, kita sudah menganggap dari poin 1 sampai 7 ini sudah selesai dan sudah siap untuk melakukan penginputan. Nah, pada tahap input aplikasi ini, kita harus membuat user operator dulu, dan teknis ini kita asumsikan bahwa kita sudah berlangganan online, sehingga dapat diakses oleh banyak user ataupun banyak operator. Kita lanjut buat user operator sesuai kebutuhan. Kita tambah lagi di sini grupnya grup operator. Kemudian username ini karena tadi sudah ada ya untuk operator. Nah, kita buat saja di sini operator 2. Kata sandinya silahkan dibuat sedemikian rupa yang memenuhi syarat. Misalkan namanya Sanjaya, nomor HP-nya berapa, silahkan diisi. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita aktifkan kembali untuk operator yang kedua. Selanjutnya sama operator yang ketiga dengan kata sandi sedemikian rupa. Misalkan yang ini namanya Samjudi. Nah, artinya dengan kita membuat banyak user ataupun operator, pekerjaan tersebut dapat dikerjakan ataupun diinputkan ke dalam aplikasi dengan lebih cepat